wabarakatuh. Saya Vinka Andita dari kelompok 11. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konseling dengan warga baru. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai akulturasi. Pada konsep akulturasi ini umumnya dibahas ketika berhadapan dengan populasi imigran karena mengacu pada masalah yang terkait dengan penyesuaian dengan budaya dan menggabungkan masalah yang dapat disebabkan oleh masalah sosialisasi, orientasi spiritual atau agama, orientasi seksual atau kasih sayang, usia, kebutuhan khusus, pengalaman hidup historis, dan status sosial ekonomi. Penggunaan istilah akulturasi ini tidak selalu mengacu pada gejala atau pola perilaku yang dapat mengakibatkan masalah karena proses akulturasi. Materi selanjutnya yaitu asumsi keliru. Keyakinan keliru yang dipegang oleh beberapa konselor adalah bahwa imigran tidak memiliki pemahaman tentang apa yang diperlukan pada proses konseling. Tampaknya akan lebih valid diasumsikan bahwa imigran memiliki beberapa pemahaman tentang profesi, tetapi sikap terhadap proses konseling dapat memberikan cahaya negatif atau positif pada subjek. Untungnya, ada informasi yang tersedia untuk konselor tentang bagaimana layanan tersebut disediakan seluruh dunia. Dan survei terbaru dari konselor dan klien memberikan banyak informasi mendalam tentang proses konseling di berbagai negara. Materi selanjutnya yaitu konseling dalam budaya yang berbeda. Negara yang pertama yaitu negara di Inggris yang lebih muda, biasanya dihadapkan oleh masalah kesehatan mental dan gangguan kejiwaan. Bahkan ada masalah umum yang dihadapkan oleh klien Inggris yaitu depresi, kecemasan, dan masalah yang berbasis trauma. Klien di Inggris merespon dengan baik pendekatan perilaku kognitif karena definisi operasional yang terlibat dengan menentukan dan menilai tujuan dan kemajuan. Meskipun konseling keluarga dan pasangan adalah pendekatan populer, konseling individu tampaknya merupakan bentuk perawatan yang paling banyak disukai. Selanjutnya yaitu negara Amerika Latin dan Portugal. Dalam budaya Amerika Latin, konseling didasarkan pada gagasan keluarga dan kekuatan sistemik karena keyakinan yang kuat dalam identitas keluarga yang berlimpah di masyarakat. Klien imigran Amerika Latin ini sering mencari layanan konseling yang digunakan untuk memfasilitasi hubungan sosial dengan anggota komunitas. Selanjutnya yaitu layanan konseling di negara Portugal. Di negara Portugal ini, layanan konseling yang profesional tidak tersedia. Jenis pekerjaan ini disamakan dengan masalah spiritual dan moral yang disebut di Portugal beranggapan bahwa lebih penting untuk mengatasi masalah pribadi melalui bimbingan agama dan spiritual dibanding dengan bimbingan profesional. Negara selanjutnya yaitu negara Botswana. Kebanyakan orang dalam budaya ini percaya bahwa mereka dapat menangani masalahnya sendiri. Layanan konseling dicari ketika mereka memiliki masalah yang berhubungan dengan keadaan ekstrim atau disebabkan oleh keadaan ekstrim, yaitu misalnya seperti pengobatan pra atau pasca HIV atau AIDS, kekerasan dalam hubungan, dan situasi putus asa yang terkait dengan pengangguran. Negara selanjutnya yaitu negara Kenya. Di negara Kenya, meskipun orang beralih ke konselor untuk mencari dukungan dan dukungan sosial dan emosional, mereka tidak mungkin mengakui kepada orang lain bahwa mereka memanfaatkan layanan tersebut. Pada gadis-gadis muda, biasanya layanan konseling terkait dengan masalah kekhawatiran mereka tentang perjodohan, kekerasan rumah tangga, pemerkosaan, dan depresi. Sedangkan untuk individu lain itu biasanya menghadapi masalah tentang alkoholisme. Selain itu, orang-orang Kenya biasanya membutuhkan konseling untuk mengatasi masalah keluarga berencana. Negara yang kelima yaitu negara Nigeria. Di negara Nigeria ini, konselor perlu memerlukan tindakan ekstensif saat mengumpulkan informasi tentang klien. Perawatan untuk klien negara Nigeria harus sensitif atau berhubungan dengan wilayah, komunitas, dan area tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Negara yang keenam yaitu negara Irlandia. Sebagian konselor di negara Irlandia ini berfungsi sebagai dukungan sekunder bagi orang-orang yang menangani penyalahgunaan zat dan kekerasan fisik. Klien di Irlandia juga ini merasa lebih nyaman dalam mengeksplorasi kemarahan dan rasa bersalah mereka dalam sesi konseling.
daripada rekan-rekan Amerika. Klien di Irlandia juga memandang konseling sebagai proses yang lebih ampuh jika dibandingkan dengan klien di Amerika. Negara selanjutnya yaitu negara Rusia dan Latvia. Seorang konselor yang bekerja di Rusia atau yang bekerja dengan imigran Rusia diharapkan untuk bisa memberikan layanan yang sangat spesifik kepada klien-klien ini karena harapan keahlian dan pelatihan mereka. Sedangkan di negara Latvia ini, konseling lebih berfokus pada hal-hal Kristen dan spiritual. Sedangkan penekanan negara yang ke-8 yaitu negara Vietnam. Di negara Vietnam ini, konselor didorong untuk dapat mengeksplorasi reaksi terhadap rasisme yang kemungkinan terjadi pada klien Vietnam yang menetap di banyak budaya barat. Negara selanjutnya yaitu negara Uni Emirat Arab. Di banyak negara Arab, konseling dan psikoterapi bahkan tidak dipandang sebagai layanan yang diperlukan bagi orang menangani masalah mereka. Negara yang ke-10 yaitu negara Arab Saudi. Budaya di Arab Saudi ini memandang konseling sebagai kemewahan dan bukan kebutuhan bagi individu untuk memiliki. Banyak dari klien Arab mencari lebih banyak perawatan berbasis barat untuk menangani masalah psikologis. Negara yang ke-11 yaitu negara Turki. Sebagian konseling yang disediakan di negara Turki itu biasanya terjadi di sekolah-sekolah untuk menangani masalah kekerasan sekolah, keterampilan komunikasi, dan kebutuhan perkembangan remaja. Peran konselor di sini sebagian besar yaitu negara selanjutnya yaitu negara India. Di negara India ini, gagasan konseling dianggap sebagai konsep yang asing. Orang-orang umumnya tidak percaya dalam mencari bantuan dari profesional yang tidak terhubung dengan cara pribadi kepada mereka. Negara yang ke-13 yaitu negara Pakistan. Di negara Pakistan ini, meskipun orang-orang mencari layanan konseling, itu hanya berfokus pada bimbingan karir dan pengembangan. Masalah interpersonal tidak dianggap sebagai hal yang signifikan untuk konseling. Klien Pakistan ini tampaknya memiliki kepentingan spiritual dan fokus pada agama. Negara ke-14 yaitu negara Siprus. Di negara Siprus ini, konseling dianggap sebagai hal yang kontroversial karena ketergantungan yang berat pada imam untuk menangani masalah pribadi. Negara selanjutnya yaitu negara Australia. Profesi konseling di Australia ini dapat dukungan lebih banyak dari klien daripada profesional lain di bidang kesehatan mental. Banyak klien yang dirujuk ke konseling oleh praktisi medis atau mencari konseling karena mereka percaya bahwa tidak dapat menggunakan keterampilan mengatasi yang efektif ketika stres muncul. Negara ke-16 yaitu negara Israel. Banyak klien dari Israel yang mungkin memerlukan layanan konseling cenderung hadir dengan materi yang sangat emosional yang dapat berdampak pada konselor juga. Negara selanjutnya yaitu negara Italia dan Prancis. Pandangan negara Italia dan Prancis tentang konseling cukup negatif dibandingkan dengan persepsi Amerika Serikat. Dengan kata lain, konseling dianggap untuk mengatasi penyakit mental. Penting bagi konselor untuk mengenali nilai-nilai dan meyakinkan klien tentang fakta bahwa konseling tidak dianggap sebagai bentuk perlakuan negatif secara eksklusif dalam budaya inang mereka. Negara ke-18 yaitu Barbados. Barbados ini tampaknya tidak memiliki pandangan negatif tentang layanan konseling maupun konselingnya sendiri. Banyak penduduk yang mencari nasihat dan bimbingan dari orang lain secara terbuka dan publik. Namun tidak ada peraturan hukum atau profesional tentang siapa yang dapat menyediakan layanan ini. Jadi layanan ini bebas di Barbados. Yang ke-19 yaitu Jamaika dan Hindia Barat. Tampaknya di negara ini sangat penting untuk menyediakan layanan konseling untuk mengatasi masalah remaja dan dewasa yang bermasalah dengan kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Yang ke-20 yaitu Belanda. Belanda tidak secara resmi mengakui profesi konseling sampai saat ini. Saat ini pendekatan yang berpusat pada orang lebih disukai. Konselor harus mengakui pentingnya mengatasi masalah terkait ketika bekerja dengan banyak klien. Negara yang terakhir yaitu negara Jepang, Cina, dan Kepulauan Mariana Utara. Di Jepang, konseling terutama dipandang oleh warga sebagai identik dengan pengujian dan
analisis. Ini biasanya membawa stigma sosial negatif bagi mereka yang mencari layanan. Namun, profesi tersebut diakui melalui spesialisasi penyedia layanan. Konseling Taiwan tampaknya berfokus pada advokasi untuk kelompok minoritas dalam budaya. Kebanyakan orang dalam budaya tidak secara formal dan sadar mencari jasa konselor. Selanjutnya, warga Kepulauan Mariana Utara tidak memiliki pemahaman khusus tentang konseling sebagai layanan yang menangani penyakit mental dan masalah pribadi. Konsep konseling ini lebih kepada peran berbagi informasi yang diharapkan dapat membantu keputusan masyarakat mengenai karir dan pengembangan. Konselor harus menyadari fakta bahwa mereka cenderung menggunakan banyak wawancara terstruktur dan teknik berbasis penilaian ketika bekerja dengan banyak klien Jepang dan Cina. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Feby Ayu Wulandari. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Vinka Anindita, yaitu teknik. Teknik yang digunakan untuk klien imigran yang berbeda sangat beragam sebagai negara asal mereka. Meskipun bagian ini tidak dimaksudkan sebagai daftar lengkap yang sepenuhnya merangkum setiap teknik yang harus digunakan untuk menghasilkan hasil terapi yang efektif, ini dimaksudkan untuk membujuk konselor untuk mempertimbangkan aspek nyata dari pendekatan terapetik yang dapat dimasukkan ke dalam sesi. Yaitu satu, bekerja dengan keluarga. Konsep keluarga penting dalam setiap budaya, tetapi harus berlanjut signifikan utama di sebagian besar Timur, Afrika, Amerika Latin, dan budaya asing. Ini karena pengertian kolektivisme dan bersama tanggung jawab yang dikaitkan dengan masalah dalam masyarakat ini. Yang kedua, strategi pembingkaian kognitif. Salah satu ciri khas budaya kolektif dan berfokus pada keluarga adalah harapan bahwa masalah dibagi antara anggota keluarga. Oleh karena itu, penting untuk menekankan kembali tema ini di seluruh kursus terapi. Metode ini tidak hanya menarik perhatian pada fakta itu, klien sedang menjalani tantangan penyesuaian yang digarisbawahi oleh stres akulturasi, tetapi juga meminta perhatian kepada fakta bahwa keluarga secara tradisional memiliki kemampuan untuk bersatu sebagai satu kesatuan dalam masa lalu untuk secara efektif menangani banyak masalah. Selanjutnya, seorang konselor yang waspada harus mampu memperhatikan hal-hal dan ditekankan kembali tema kolektivisme agar sistem tetap fokus pada peningkatan. Ada metode khusus untuk melakukan ini yang telah diteliti oleh klien imigran, yaitu klien Latino. Dalam keluarga Latino, mengusulkan pertanyaan khusus untuk ditanyakan kepada anggota keluarga tertentu. Selanjutnya, klien Asia. Dalam populasi imigran Asia, ini penting untuk mengingat bahwa banyak dari individu ini tidak akan mencari konseling tentang masalah emosional. Sebagian besar bersedia mencari layanan konseling tentang akademik atau karir adalah masalah keuangan. Selanjutnya, klien Afrika. Klien Afrika juga sangat fokus pada keluarga masalah. Para ahli kesehatan mental tidak selalu memperhatikan subkelompok imigran tertentu. Budaya Barat dan Afro-Karibina, individu adalah salah satu kelompok tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, bekerja dengan klien imigran secara individual. Gagasan tentang keluarga tidak luntur saat berurusan dengan klien dari budaya kolektivitis yang ingin terlihat dalam proses konseling sendiri. Namun, ada beberapa imigran klien yang cenderung melihat layanan konseling secara individualistis. Lensa budaya dan konselor disarankan untuk mencatat pentingnya bekerja dengan klien seperti itu.
Klien berjuang dengan trauma berbasis perang berasal dari masyarakat di mana individualisme adalah norma, atau cenderung mencari layanan konseling individu seperti itu. Proses regeneratif 3 tahap, yaitu 1. Tahap pertama adalah menjalin hubungan baik dan memberikan pesan jelas kepada klien bahwa lingkungan konseling adalah tempat aman di mana masalah didiskusikan. Yang kedua, tahap selanjutnya dapat mengisolasi klien dari terlibat dalam diskusi terbuka. Yang ketiga, tahap yang melibatkan membuat klien menilai makna dan atribusi tentang menangani trauma dan menyesuaikan diri dengan tuan rumah budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.